wabarakatuh. Bapak Muhammad Aris Sunandar, SSIMP selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Aris Nugroho, APTH MSI selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fatwa Alamsyah selaku moderator yang akan memandu kegiatan seminar proposal penelitian oleh saudara Muhammad Aris Afar yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar apartemen di daerah istimewa Yogyakarta. Susunan kegiatan seminar proposal hari ini yaitu pemaparan seminar proposal oleh saudara Taris, yang kedua sesi tanggapan dari audiens, yang ketiga sesi tanggapan dari dosen pembahas dan dosen pembimbing, dan yang terakhir pembacaan berita acara hasil seminar proposal penelitian. Langsung memasuki kegiatan yang pertama, yaitu pemaparan seminar proposal penelitian oleh saudara Taris. Kepada saudara Taris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberikan waktu bagi saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar apartemen di daerah istimewa Yogyakarta. Izin Bapak dosen pembimbing dan pembahas, saya akan mulai dari sekarang. Yang pertama, latar belakang dari penelitian kali ini. Pertama, latar belakang itu permasalahan tanah dan ruang. Salah satu permasalahan tanah dan ruang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk tersebut berakibat dengan adanya kepadatan penduduk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kepadatan penduduk tersebut nantinya akan mempengaruhi permasalahan ruang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya itu, pertumbuhan nilai yang terus berkembang di daerah istimewa Yogyakarta juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi terkait tanah yang ada di Yogyakarta. Saya ambil di 3 kabupaten yang akan saya teliti, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Itu ada kenaikan harga tanah. Yang pertama di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul sendiri di tahun 2022 nilai tanah itu hanya sekitar Rp8.618.000. Lalu yang pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp21.460.000. Lalu di Kabupaten Sleman sendiri di tahun 2022 nilai tanah sekitar Rp29.748.000 dan di tahun 2023 naik menjadi Rp32.319.000. Dan yang terakhir di Kabupaten Kulon Progo, mungkin kenaikan tanahnya tidak cukup signifikan namun mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2022 nilai tanahnya itu Rp8.070.000 dan di tahun 2023 menjadi Rp8.735.000. Lalu hal tersebut berdampak pada minat masyarakat untuk membeli tanah di Yogyakarta. Mengingat tanah di Yogyakarta ini dengan UMR di bawah 3 juta, mungkin akan sulit bagi masyarakat untuk membeli tanah yang ada di Yogyakarta. Lalu yang kedua ada permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus naik. Menurut data BPS di tahun 2023 sampai 2025, pertumbuhan penduduk di Yogyakarta akan terus naik setiap tahunnya. Dengan rincian di tahun 2023 sebesar 4.073.907 jiwa. Lalu di tahun 2024 sebesar 4.126.444 jiwa, dan yang terakhir di tahun 2025 sebesar 4.179.333 jiwa. Dengan kabupaten yang paling pesat pertumbuhan penduduknya yang paling besar yaitu di Kabupaten Sleman, yang mana di tahun 2023 Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan penduduk sebesar Rp1.300.361.000 dan di tahun 2025 akan naik menjadi 1.135.947 jiwa. Lalu yang ketiga, banyaknya perguruan tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita tahu sendiri di daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan julukan kota pelajar.
Menurut data dari BPS, terdapat 17 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan jumlah mahasiswa sebesar 35,174 juta mahasiswa, 174 ribu mahasiswa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa banyaknya perguruan tinggi ini menjadi permasalahan? Yang pertama, karena banyaknya pendatang. Kebanyakan mahasiswa yang sekolah di Yogyakarta ini merupakan pendatang yang mana membutuhkan suatu tempat tinggal yang baik berupa rumah, kontrakan, kos-kosan maupun apartemen. Lalu yang ketiga yaitu meningkatnya permintaan akan hunian apartemen. Peningkatan hunian akan apartemen itu didasarkan dari data SEKI Bank Indonesia. Pada tahun 2017, permintaan akan hunian apartemen itu sebesar 6,4 miliar rupiah dan sampai November 2021 itu terus naik menjadi 7,566 miliar rupiah. Lalu dari penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah yang akan diliti. Yang pertama yaitu bagaimana minat pengguna terhadap kelas apartemen tersebut. Lalu yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat pengguna dalam memilih tipe apartemen tersebut. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan selera pengguna dari tiap apartemen. Lalu selanjutnya ada rujukan dan kebaruan penelitian. Saya menemukan beberapa jurnal terkait penelitian yang akan saya lakukan ini. Yang pertama yaitu jurnal dari Susanto dan Aliven tahun 2016 yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli properti pada bangunan apartemen middle rise di Surabaya. Dengan fokus penelitian yang pertama, dia fokus pada faktor pada perilaku konsumen dalam pembelian apartemen tipe middle rise. Lalu yang kedua yaitu faktor perbedaan individu, lingkungan dan psikologis. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian apartemen mewah The Stature Jakarta oleh Anastasia tahun 2019. Dengan fokus penelitian faktor yang mempengaruhi pembelian apartemen dan yang kedua subjeknya berupa salah satu apartemen yang ada di Jakarta. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penghuni apartemen Taman Sari Prospero Sidoarjo yang diteliti oleh Susilowati dan kawan-kawan di tahun 2019. Dengan fokus yang pertama itu pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan secara simultan dan parsial, dan yang kedua mengetahui variabel yang berpengaruh secara dominan. Lalu terdapat novelty atau kebaruan penelitian pada penelitian yang akan saya lakukan kali ini. Yang pertama, penelitian yang akan saya lakukan kali ini meneliti 3 apartemen yang berbeda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan tidak hanya satu apartemen. Penelitian sebelumnya rata-rata hanya meneliti 1 apartemen saja. Lalu yang kedua membahas dari segi sosiologis dan segi ekonomisnya. Pada penelitian sebelumnya hanya terdapat salah satu, mungkin sosiologis saja ataupun ekonomi saja. Lalu yang ketiga tidak hanya membahas mengenai kepuasan pelanggan, tetapi membahas juga mengenai harga pasar dari apartemen tersebut. Lalu yang keempat yaitu penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas 2 faktor, yaitu faktor internal yang mempengaruhinya dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Rata-rata dari jurnal yang sudah saya jadikan acuan hanya menjadikan satu saja, yaitu faktor internal saja atau faktor eksternal saja. Lalu terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu reaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang berupa hal yang tidak berwujud tetapi dapat dirasakan oleh konsumen. Hal tersebut berhubungan dengan harga apartemen yang akan dipasarkan nantinya. Lalu yang kedua ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu penilaian dari setiap konsumen dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan oleh konsumen. Kepuasan pelanggan sendiri nantinya akan berpengaruh terhadap minat dari pelanggan untuk membeli apartemen yang tersedia. Lalu yang ketiga ada pengukuran kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Yang kedua ada ghost mystery shipping. Yang ketiga ada last customer service, dan yang keempat ada survei kepuasan pelanggan. Lalu yang
keempat, ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Mungkin akan bertanya-tanya, apa hubungannya kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan? Nah, hubungannya adalah apabila kualitas layanan yang diberikan oleh pihak perusahaan itu baik, maka harapan dari konsumen akan terpenuhi atau tercukupi. Namun sebaliknya, apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu buruk, maka konsumen akan mempersepsikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan itu tidak baik. Lalu yang kelima yaitu ada pengertian apartemen. Apartemen merupakan bangunan bertingkat yang memiliki unit-unit hunian yang mana setiap unit terdapat ruang yang dapat menampung aktivitas kita sehari-hari dan juga memiliki fasilitas bersama yang dapat digunakan bagi para penghuni apartemen. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu ada harga pasar. Harga pasar merupakan harga yang dibayarkan oleh pihak pembeli dalam suatu transaksi barang atau jasa kepada pihak penjual di suatu pasar yang mana nilai tersebut telah disepakati sebelumnya dan dijadikan acuan dalam harga jual beli. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini saya buat seperti ini. Yang pertama yaitu puncaknya pengguna apartemen, karena saya akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu berasal dari pengguna. Dari pengguna lalu dibagi menjadi dua lagi, yaitu kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan seperti apa? Kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Di sini saya mengambil pelayanan dari pihak apartemen, seperti semisal pelayanan di front office atau di resepsionis yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Dan yang kedua ada keamanan dari apartemen tersebut. Lalu kepuasan pelanggan ini yang paling banyak berpengaruh dalam harganya, yaitu yang pertama neighborhood. Neighborhood yaitu kehidupan bertetangga. Kehidupan bertetangga mungkin menjadi suatu hal yang sangat sensitif bagi kita apabila memiliki tetangga yang tidak baik atau tidak enak atau kurang harmonis. Itu akan mempengaruhi kenyamanan kita, kepuasan kita dalam membeli suatu apartemen. Lalu yang kedua aksesibilitas. Bagaimana aksesibilitas ini berpengaruh? Karena yang pertama, suatu aset, dalam hal ini apartemen, apabila aset tersebut memiliki akses jalan menuju jalan utama lebih dekat, maka bisa kemungkinan aset tersebut memiliki harga yang lebih mahal dibanding aset yang memiliki jalan menuju jalan utama lebih jauh daripada aset yang lebih dekat. Lalu yang ketiga, faktor lokasi. Faktor lokasi ini sangat berpengaruh bagi pertama yaitu dekat dengan landmark atau suatu tempat wisata. Apabila semisal ada apartemen di Sleman ini lokasinya dekat dengan apa? Semisal dekat dengan Hartono Mall atau dekat dengan kampus-kampus, itu menjadi nilai plus atau menjadi daya tarik pelanggan, yang mana pelanggan tersebut nantinya bakal sasarannya adalah mahasiswa atau pekerja-pekerja yang ada di dekat situ. Lalu semisal apartemen di Bantul hanya dekat dengan universitas, maka harganya pasti akan di bawah apartemen yang dekat dengan mall dan universitas. Lalu yang terakhir ada di Kulon Progo. Kulon Progo apa dekat dengan apa? Karena dekat dengan bandara. Nah, jadi tujuan dari pembangunan apartemen ada di dekat bandara itu untuk menjadi transit atau menjadi investasi bagi para investor nantinya. Yang ketiga ada pengaruh fasilitas yang diberikan. Semisal apartemen memiliki lift, apartemen juga memiliki lahan parkiran lebar, terus memiliki balkon dan lain sebagainya. Lalu view juga berpengaruh terhadap harga apartemen. Semakin bagus view yang ditawarkan, maka harga apartemen tersebut juga biasanya lebih mahal dari apartemen yang tidak memiliki view yang bagus. Lalu yang terakhir yaitu jarak dengan kampus. Yang ketiga ada hipotesisnya. Hipotesis merupakan dugaan sementara sebelum dilakukannya pengujian dan analisis terhadap suatu penelitian. Hipotesis dalam penelitian kali ini adalah yang pertama H1 yaitu kualitas layanan berpengaruh terhadap harga apartemen, dan yang kedua
H2 yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap harga apartemen. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 3 kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Mengapa? Karena menurut apartemen kelas menengah, data BPS yang menunjukkan jumlah tangga C1 dan C2 apartemen di DIY angkanya mencapai 1.378,50.000 rumah tangga. Lalu ada metodologi penelitian, format penelitian dan desain penelitian, terus ada populasi dan sampel, ada definisi operasional konsep. Format dan desain penelitian. Penelitian digunakan dalam kali ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lalu pada penelitian ini disusun dengan desain asosiatif kausal. Lalu populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah yang pertama, populasi merupakan beberapa apartemen kelas menengah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu sampel di sini dipilih dengan metode random sampling yang tidak merujuk pada kriteria apapun untuk pengambilan sampelnya. Untuk sampel pada penelitian kali ini adalah salah satu apartemen, dan dari satu apartemen tersebut diambil sampel lagi berupa penghuni maupun pihak marketing dari apartemen. Lalu dari sampel tersebut digunakan skala pengukuran. Skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Yang terakhir ada definisi operasional konsep. Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebasnya ialah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, sedangkan variabel terikatnya adalah harga pasar. Lalu selanjutnya ada jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data penelitian ini berupa data primer dengan cara mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Sumber data didapat dari penghuni apartemen dan marketing dari apartemen. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Kuesioner yang atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi variabel dummy. Dan uji yang dilakukan pada penelitian ini kali ini ada 2 uji, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil dari penyebaran kuesioner tersebut dapat mengukur secara konsisten mengenai sasaran yang diukur atau konsistensi skor yang dicapai jika dilakukan tes secara berulang-ulang. Lalu ada uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur yang digunakan, yaitu kuesioner. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen saya sangat terima. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Taris yang telah memaparkan proposal penelitiannya. Berikutnya memasuki sesi tanggapan dari audiens berupa tanya jawab yang dibatasi dengan 3 penanya. Izin Pak. Silakan kepada Saudara Rizky ya. Izin Bapak dosen untuk calon peneliti. Saya ingin bertanya mengenai teknik pengumpulan data tadi untuk mengenai bagian kuesioner. Jadi mengapa calon peneliti mengambil metode pengambilan datanya itu melalui penggunaan kuesioner tertutup? Terima kasih. Silakan kepada Saudara Hanali. Pertanyaan terkait analisis penelitian. Mengapa alasan dari peneliti menggunakan variabel dummy dalam penelitian tersebut? Terima kasih. Mohon izin bertanya, calon peneliti tadi menyampaikan bahwa penelitian disusun dengan desain asosiatif kausal. Mohon dijelaskan apa itu desain asosiatif kausal. Terima kasih. Silakan kepada Saudara Taris untuk menjawab. Yang izin menjawab pertanyaan telah dilontarkan oleh rekan
saya. Yang pertama dari Mas Rifkian, yaitu mengapa milih metode kuesioner tertutup. Yang alasan saya memilih metode kuesioner tertutup adalah agar membantu dan mempermudah responden dalam melakukan jawaban dari penelitian yang ada, dan juga mendapatkan peneliti dalam melakukan analisis data serta tabulasi hasil terhadap seluruh hasil angket telah terkumpulkan. Responden cukup menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif yang ada atau yang telah disediakan. Jadi tujuannya hanya untuk mempermudah responden nantinya dalam menjawab pertanyaan saya berikan, agar hasil olahan data juga tidak terlalu rumit. Lalu yang kedua dari Mas Hanafi, yaitu mengapa menggunakan variabel dummy. Karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan variabel yang didapat berupa pendapat perorangan yang tidak yang angkanya tidak mutlak atau tidak didefinisikan, maka variabel kualitatif tersebut perlu dikuantitatifkan dengan membentuk variabel dummy dengan nilai 1 dan 0. Yang selanjutnya untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen yang digunakan bersifat dummy atau tiruan atau palsu. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan 0. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari Mas Hafid Burhanuddin, yaitu desain penelitian ini desain asosiatif kausal. Asosiatif kausal itu apa? Menurut Sugiono, penelitian asosiatif kausal itu merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan antar variabel, yang mana bentuk hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dan di sana kausal mencari seberapa besar pengaruh variabel independen atau X, variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau Y, atau variabel yang dipengaruhi. Berikut jawaban yang telah saya paparkan. Terima kasih yang sudah bertanya. Selanjutnya memasuki sesi tanggapan dari dosen pembahas dan dosen pembimbing. Yang pertama dari dosen pembahas kepada Bapak Aristiono Nugroho, kami persilakan. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sudibianung, Pak Aris Sunandar, kemudian Mas Muhammad Taris Alfar, moderator, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Pertama, tadi kita perhatikan bahwa ketika presentasi Mas Taris menyampaikan bahwa metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Itu ketika presentasi. Tapi kemudian ketika saya cek di halaman 22, bunyinya adalah deskriptif kuantitatif. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kuantitatif deskriptif itu kekuatannya pada kuantitatif, pendekatannya deskriptif. Tapi kalau deskriptif kuantitatif, metodenya deskriptif, pendekatannya kuantitatif. Nanti dilihat mana yang cocok ya, mana yang betul. Kemudian yang berikut adalah saya ingin memposisikan judul penelitian Mas Taris ini dalam analisis hulu hilir ya. Jadi mulai dari input, proses, output, outcome. Kalau kita letakkan di input misalnya, maka kita akan bicara tentang kualitas layanan, kepuasan pelanggan. Kemudian diproses, kemudian outputnya adalah harga apartemen. Yang tidak diamati di penelitian ini adalah proses dan outcome-nya. Jadi penelitian ini karena dia menggunakan metode kuantitatif, maka dia punya kelemahan, tidak mampu melihat proses dan outcome. Oleh sebab itu maka dari sekian keterangan tadi itu nampak bahwa rumusan masalah yang nomor 1 dan nomor 3 tentang minat pengguna dan selera pengguna terabaikan. Kemudian yang berikut adalah mengenai faktor yang mempengaruhi harga pasar. Mas Taris menyebutkan bahwa yang mempengaruhi harga pasar adalah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Itu hipotesisnya. Pertanyaan menariknya adalah apakah dasar literatur atau jurnal yang digunakan sehingga kemudian Mas Taris berani mengatakan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pelanggan itu mempengaruhi harga pasar. Sebab ketika saya baca kerangka teoritiknya yang ada hanya definisi. Tidak ada teori, tidak ada konsep, tidak ada literatur dan jurnal yang mendukung bahwa X1 dan X2 mempengaruhi Y, yaitu
kualitas layanan dan kepuasan pelanggan mempengaruhi harga apartemen. Sementara itu, ketika saya kemudian searching di Google, saya baca berbagai literatur tentang apartemen, sebetulnya ada 7 faktor yang mempengaruhi harga pasar apartemen. Yang pertama location, yang kedua supply and demand, yang ketiga economic condition, yang keempat property size and features, yang kelima market trend, yang keenam government policies, dan yang ketujuh competition. Dan itu 7-7-nya nggak diamati oleh Mas Taris. Jadi saya pikir nanti coba lihat kembali literaturnya. Kemudian yang berikut saya ingin masuk ke halaman 7 di rumusan masalah. Tadi dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah yang betul yang mana nih? Deskriptif kuantitatif atau kuantitatif deskriptif? Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Udah ikut. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa metodenya adalah kuantitatif deskriptif. Maka kemudian mari kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah 1 bagaimana minat. Rumusan masalah 2 faktor apa. Rumusan masalah 3 bagaimana perbandingan selera. Minat dan selera itu nampaknya tidak diamati di sini. Tidak ada penjelasan detailnya, dan kalau saya melihat kata bagaimana 2 ini, 1 dan 2, bagaimana minat, bagaimana perbandingan, itu tidak akan bisa dijawab dengan metode kuantitatif. Karena bagaimana, bukan sejauh mana, tapi itu harusnya dijawab dengan kualitatif. Jadi saran saya sebetulnya metodenya adalah metode gabungan, mixed method, gabungan kuantitatif, kualitatif. Rumusan masalah 1 dijawab dengan metode kualitatif, rumusan masalah 2 dijawab dengan metode kuantitatif, rumusan masalah 3 dijawab dengan metode kualitatif. Sehingga kemudian menjadi lebih clear. Kemudian yang berikut di halaman 8. Di halaman 8 bercerita tentang penelitian terdahulu atau novelty. Novelty-nya dideskripsikan, kemudian tetapi kemudian di halaman 11 misalnya kita lihat belum nampak itu yang di sini disebutkan 3 apartemen berbeda, tapi tidak nampak apartemen mana saja. Ya. Misalnya di halaman 11. Kebaruan pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada penelitian ini sebelumnya hanya meneliti 1 apartemen, sekarang 3 apartemen. Tapi kemudian tidak dijelaskan apartemen mana. Mungkin bukan apartemen, tadi kalau saya lihat kabupaten ya, Sleman, mana gitu ya. Jadi bukan 3 apartemen berbeda, tapi 3 lokasi yang berbeda. Jadi dicocokkan antara yang ditulis dengan yang akan direalisasikan. Kemudian halaman 14. Halaman 14 bicara tentang landasan teori. Di landasan teori tidak memperlihatkan prediksi faktor dan prediksi relasi antar variabel. Jadi hanya bicara tentang definisi. Jadi kualitas pelayanan definisinya ini dan seterusnya. Hanya memperlihatkan pengertian atau definisi konseptual, tetapi tidak memperlihatkan prediksi faktor dan prediksi relasi antar variabel. Padahal itu menjadi penting sehingga kemudian Mas Taris bisa X1, X2 mempengaruhi Y gitu kan. Kemudian yang berikut di halaman 21. Di halaman 21 tiba-tiba muncul hipotesis, tapi ketika dicari di kerangka teoretik dan kerangka pemikirannya tidak nampak. Kerangka pemikirannya sangat dangkal karena tidak ada deskripsinya, hanya ada gambarnya, sehingga kemudian menurut saya harus dibuat kerangka pemikiran yang utuh sehingga kemudian orang paham tentang bagan alirnya. Tidak tiba-tiba muncul bagan alir. Kemudian sekarang kita bermain tentang variabel. Mas Taris kan membuat konsep bahwa variabelnya adalah kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan harga. X1, X2 mempengaruhi Y ya, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan harga. Menurut saya karena Mas Taris tidak menunjukkan relasi antar variabel dengan menggunakan teori tertentu, maka orang lain bisa menyampaikan hal yang berbeda. Menurut saya rumusnya bukan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan mempengaruhi harga, tetapi bisa juga menjadi hal yang berbeda, yaitu harga mempengaruhi kualitas pelayanan, mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi beda ya, saya ulangi, bertentangan dengan yang disampaikan Mas Taris. Kalau Mas Taris bilang kan kualitas pelayanan mempengaruhi harga, kepuasan pelanggan mempengaruhi harga. Karena tidak ada teori tentang relasi antar variabel, maka kemudian saya bilang bukan begitu ceritanya, tapi harga mempengaruhi kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Bahkan kemudian ada lagi alternatif yang lain, yaitu kualitas pelayanan mempengaruhi kualitas pelanggan, dan kemudian kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan baru kemudian akhirnya mempengaruhi harga. Jadi X, Y, Z gitu. Jadi itu akibatnya kalau tidak menunjukkan teori yang digunakan dalam memperlihatkan relasi antar variabel. Kemudian di halaman 23 ya.
Di halaman 23 ada beberapa apartemen kelas menengah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana dengan tingkat keterwakilan? Kan metodenya kan kuantitatif. Kuantitatif itu harus bicara tentang tingkat keterwakilan. Kalau Anda hanya bicara tentang 3 apartemen, ya, Anda malah bukan 3 nih, beberapa apartemen itu menjadi tidak jelas. Karena kuantitatif itu fix ya, beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif kan situasional, kondisional. Kalau kuantitatif fix, jadi harus jelas populasinya berapa, sampelnya berapa. Kemudian di halaman 24, Mas Taris memperlihatkan definisi variabel bebas. Di sini ditulis Manengal 2021. Saya cek di daftar pustaka nggak ada bukunya. Kemudian tidak ditulis halamannya. Jadi kalau nggak ada bukunya di daftar pustaka, sulit bagi kami untuk menguji apakah betul definisi itu yang dimaksud, apakah definisi itu kontekstual dengan isu yang dibahas. Karena kalau tidak kontekstual, bisa berbeda hasilnya. Ya, jadi ini Manengal 2021, Jikra 2020 nggak ada di daftar pustaka. Kemudian Jaslim Saladin 2023 juga nggak ada di daftar pustaka. Kemudian Philip Kotler dan Kevin Lane, ini ahli marketing, ada tahun 2007 tapi halaman berapa? Sehingga kemudian ketika saya searching, saya download bukunya, di halaman berapa nggak bisa dicek. Karena kalau beda definisi nanti beda lagi cara kita bersikap. Kemudian ini bicara tentang angket dan kuesioner. Ketika saya periksa mana kuesionernya? Karena kemudian bagi kami sebagai pembahas kan kami harus menguji apakah kuesionernya itu sungguh-sungguh bisa memperlihatkan realitas lapangan atau malah sebaliknya gitu ya. Kemudian apa lagi? Oh ini tentang uji reliabilitas dan uji validitas. Berdasarkan buku metode penelitian kuantitatif, uji reliabilitas dan uji validitas bisa dilaksanakan sebelum penelitian dan sesudah penelitian. Kalau sebelum penelitian yang diuji kuesionernya. Sesudah penelitian yang diuji datanya. Pertanyaan saya, yang diuji oleh Mas Taris itu yang mana? Yang sebelum atau yang sesudah? Karena nggak dijelaskan di proposalnya. Kemudian daftar pustaka, kelemahannya adalah tidak alfabetis dan tidak tertib, rata kanan. Kalau kemudian alasannya adalah ini adalah by system Pak, sistem itu harus dikendalikan ya. Kalau ini by system, sistemnya harus dikendalikan agar dia alfabetis dan rata kanan. Saya pikir demikian, terima kasih, mudah-mudahan tidak marah. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aristiono selaku dosen Unpas telah menanggapi proposal penelitian dari saudara Taris. Selanjutnya tanggapan dari dosen pembimbing 1 kepada Bapak Aris Sunandar, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Untuk yang pertama dari daftar pustaka nih. Jadi di dalam pertama tentang penulisan di sini ada beberapa font dan dari huruf halaman itu berbeda fontnya dengan yang itu ya. Jadi fontnya mungkin diseragamkan. Kemudian yang kedua di daftar pustaka mungkin bisa menggunakan Mendeley karena di sini saya cek di sini masih banyak yang Daftar pustakanya pakai Manjulu. ini karena saya cek di sini kayak Sugiono 2017 itu tidak ada di daftar pustaka, adanya 2016. Mungkin terus banyak lagi yang mungkin bisa dicek lagi ya untuk Mendeley-nya. Banyak referensi yang belum tercantum di daftar pustaka. Kemudian yang terakhir mungkin di dalam pendahuluan mungkin bisa karena di sini ada beberapa penelitian terdahulu mungkin bisa dimasukkan ke pendahuluan sebagai latar belakang untuk penguatnya. Jadi kan di sini di dalam pendahuluan itu sedikit sekali untuk sebagai literatur untuk masalah itu mungkin bisa dimasukkan ke pendahuluan. Itu aja. Terima kasih kepada Bapak Aris Sunandar yang memberikan tanggapan kepada Bapak Taris. Selanjutnya tanggapan dari Bapak Sudiganu, kami persilakan. Terima kasih, matur nuwun. Saya terima kasih sekali Pak Aris Yono atas masukannya dan ini mungkin kekurangan buat saya juga karena ya inilah perlunya pengamatan dari perspektif yang lain yang beliau lebih banyak di kualitatif ya Pak. Ya. Sehingga saya malah punya pikiran gini. Ini mungkin lebih menarik lagi kalau bukan hanya sekedar harga pasar Pak, tapi permintaan pasar Pak. Sehingga nanti kan kelihatan juga perilaku dari bagaimana seseorang itu memilih sesuatu lah, gampangnya begitu. Tapi ini hanya usulan aja, mungkin
monggo aja kalau misalnya itu jadi pertimbangan Anda nggih. Jadi kalau kita bicara masalah permintaan berarti nanti ada kemungkinan harga itu akan masuk menjadi variabel juga, Pak. Ya. Kan begitu. Sehingga akan lebih lebih lengkap ya Pak Aris ya. Ketika Anda mau mengeksplor, Jadi metodenya mix method. ya makanya kan jadi permintaan Pak. Makanya tadi gara-gara Pak Aris cerita tadi, makanya saya jadi punya, iya ya. Sebenarnya bagaimana kalau tidak hanya sekedar harga tapi permintaan, di mana harga kemudian di drop menjadi variabel Pak. Penentu gitu loh, penentu orang memilih itu atau tidak gitu loh. Itu intinya Mas. Kemudian benar Pak Aris, ini juga kekurangan saya juga. Karena dari variabel yang sudah disajikan di sini yang tadi menurut Pak Aris minta Pak Aris ya, jurnal yang tadi di tujuh tadi ya. Jadi sebagai sahabat, boleh tak Pak Aris? Sebagai bahan referensimu. Karena apa? Di sini memang kalau kita lihat dari variabel yang ada, neighborhood, aksesibilitas, lokasi. Nah, ini sifatnya mix ya, ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif. Seperti misalnya neighborhood, di mana mengkuantitatifkan kan begitu ya Pak. Sehingga kan mau nggak mau tetap, andai kan mau dikonversikan menjadi angka, tetap dari karakteristik kualitatif kan Pak. Klasifikasi. Ya view, view itu kan juga. Gimana Mas? Ini kita sharing aja, kebetulan ada Pak Aris dua-duanya ya. Itu gimana? Aku manut aja, kita sepakati aja. Artinya begini, Anda beruntung kita ada tambahan Pak Aris Tiono sekarang pembimbingmu kan? Ya, benar, Pak. Gitu. Gimana? Saya setuju Pak dengan usulannya Pak Aris mungkin. Gitu. Bisa, soalnya kemarin juga bingung kan mengenai metodenya mau kuantitatif atau kualitatif. Ya makanya dari situ kan kita sekarang di forum ini jadi kelihatan ya. Berarti kita punya kekurangan ada di sini. Mari kita perbaiki sama-sama gitu ya. Iya Mas. Saya setuju Itu ya. Mohon waktunya ya Pak. Nanti bimbingan. Ya dengan senang hati. Nggih. Gimana Mas? Oke nggih. Gitu aja ya berarti kita. Oke, gitu aja Mas dari saya. Terima kasih. Nilainya. Oke. Yang punya jenengan sudah. Ini mati tak tarik jenengan. Enggak, ini untuk yang harus saya kumpulkan. Kita tak tulis jenengan, tulis saya tak tulis. Oh, mau sama jenengan nulis. Nggih, monggo. Mit. Terima kasih kepada Pak Janu telah memberikan tanggapan. Selanjutnya memasuki sesi pembacaan berita acara hasil seminar proposal penelitian pada para dosen Minat sama selera itu. Ya iya, makanya Pak. Nanti kan enggak bisa diangkakan kan harus diukur dengan Kalau mau diangkakan bisa tapi diklasifikasi. makanya itu kan harus diukur dulu secara kualitatifnya dulu. Nanti baru bisa dikonversikan ke angka, baru bisa dihitung kan. Tidak bisa kita langsung 1 2 3 muncul kan. Sudah. Terus Ada tambahan Pak. Oh iya. Baik, Mas Muhammad Taris Alfar. Berita acara seminar proposal Saudara Muhammad Taris Alfar, NIT bla bla bla, judul bla bla bla. Hasil seminar proposal saudara diterima dengan perbaikan. 7 hari cukup ya Mas? Cukup Pak. Nanti supaya nanti. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembicara. terima kasih kepada para dosen yang telah membacakan berita acara hasil Itu enggak? proposal. Nanti biar di-scan aja. Iya makanya. Dengan berakhirnya bacaan berita acara, berakhir pula kegiatan seminar proposal pada siang hari ini. Saya Fatwa Lamsyah selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.